Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Dentang, dentang, dentang. 3 laba-laba logam raksasa dengan cepat bergerak menyeberangi sungai dan mulai mengejar Jihao dan rekan satu timnya. Kaki mereka yang panjang dan logam berdentang di tanah berwarna merah darah, menciptakan percikan api di bebatuan padat. Mereka bergerak secepat angin kencang, mengikuti dari belakang Jihao dan yang lainnya. Sesekali, satu laba-laba logam akan berhenti tiba-tiba, menancapkan kakinya yang tipis dan tajam jauh ke tanah, dengan mantap menopang tubuhnya yang berat, sambil membuka rahangnya yang besar dan menunjukkan pipa kristal berbentuk piramida segitiga setebal kaki manusia. Simbol mantra merah darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam pipa kristal itu, bersamaan dengan itu, kekuatan potongan-potongan besar kristal sihir yang bertatahkan di perut laba-laba logam ini dengan cepat ditarik keluar, dan dengan cepat terbentuk menjadi bola api seukuran kepala manusia di atas pipa. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, tubuh laba-laba logam akan bergerak cepat ke belakang, sementara kakinya menggaruk tanah dan mengirim awan tanah. Bola api kecil melesat keluar, dengan simbol mantra merah menyala seukuran telapak tangan dengan cepat berkilau di inti bola api. Pada saat yang sama, kekuatan alam yang terkandung di pegunungan dan sungai di sekitarnya juga dengan cepat diserap oleh bola api. Bola api kecil terbang dengan kecepatan yang luar biasa tinggi dan mendekati Jihao dan yang lainnya dalam sekejap mata. Setiap kali bola mendekati mereka, Jihao akan berbalik, membuka lengannya dan menabrak bola api. Kekuatan esensi air besar yang terkandung dalam cangkang kura-kuranya akan dilepaskan tepat waktu dan membentuk lapisan perisai air yang tebal, melindungi tubuh Jihao. Bola api akan terbang melawan perisai air dan kekuatan api yang terkandung di dalamnya berbenturan dengan kekuatan air cangkang kura-kura, melepaskan awan besar uap dan berkas cahaya berapi-api yang akan langsung naik ke udara. Kemudian bola api akan meledak, memancarkan cahaya berapi-api besar yang akan menutupi area dengan radius hampir 100 zang. Mirip dengan bola logam kecil yang dikeluarkan laba-laba logam itu, bola jangkauan serangan api ini akan dikendalikan secara ajaib dan disimpan dalam radius 100 zang. Gelombang udara panas dan api yang mengamuk tidak akan pernah melewati batas daerah ini, bahkan tidak 1 inci pun. Namun, jangkauan serangan yang relatif lebih kecil meningkatkan efisiensi ledakan bola api. Api lengket meraung dan berguling dalam radius 100 zang, bahkan tanah batu berwarna merah darah khusus dari Gunung Chiban meleleh menjadi lava. Lapisan lava tebal mengalir di tanah, bersinar seperti glasir di permukaan porselen. Udara menjadi mendidih panas. Untungnya, kekuatan esensi air alami yang terkandung dalam cangkang kura-kura Jihao dapat menekan semua jenis kekuatan api. Perisai air yang tebal memancarkan udara beku yang akan bertabrakan dengan api yang diciptakan oleh bola api yang meledak. Setelah beberapa napas, udara panas menghilang secara bertahap. Setelah setiap kali Jihao akan berbalik dan terus berlari. Tapi, ketiga laba-laba logam itu juga akan mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Jihao dan rekan satu timnya setelah setiap kali. Orang barbar rendahan, kamu tidak bisa lari. Pemuda klan Yu yang menunggangi tunggangannya, bergegas di belakang Jihao dan timnya, sambil diikuti oleh 2 prajurit klan Jia yang tersisa, sekelompok besar prajurit budak dan budak. Dia mengutuk dengan kejam dan sepertinya dia masih marah pada ratusan budak itu, yang diracuni sampai mati oleh Yumu. Nak, baju besi padamu terlihat cukup bagus. Harganya harus bagus, cukup untuk ditukar dengan 2000 budak. Pemuda klan Yu meneriakkan penilaiannya tentang roda gigi Jihao dengan keras, adapun kamu, tengkorakmu akan menjadi bagian dari koleksi pribadiku. Tertawa terbahak-bahak dengan bangga, pemuda itu melanjutkan, seorang anak barbar yang memiliki kekuatan seorang prajurit dewasa, tengkorakmu pasti indah. Saya akan membiarkan pengrajin saya membuat banyak pola indah di atasnya, dan bertatahkan batu permata paling berharga di dalamnya untuk menyembah bulan darah yang paling mulia dan termulia. Tengkorakmu pasti akan membangkitkan minat para wanita cantik dan mulia itu. Jihao diam-diam bergegas ke depan, sementara api gagak emas berkobar di dalam tubuhnya, terus membakar kekuatan darah yang merusak yang menyebar dengan gila-gilaan dan mencoba memurnikan tubuhnya.
Kutukan bulan darah terkutuk ini sangat menjengkelkan. Setelah hanya 10 menit, darah roh yang baru tumbuh, berubah dari kekuatan hidup yang dikirim Taisi ke tubuhnya, semuanya dirusak oleh kekuatan bulan darah yang gelap. Saat ini, Ji Hao merasa seolah-olah kakinya telah melunak lagi dan dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa berbuat. Menjentikkan jarinya, Ji Hao mengeluarkan tablet besi hitam. Itu adalah tablet ID-nya, yang diberikan oleh Huak Sulai, yang mewakili identifikasinya sebagai prajurit pasukan khusus Huak Sulai. Di sisi lain, tablet ini juga merupakan alat ajaib yang bisa digunakan untuk menghubungkan rekan-rekan tentaranya. Cahaya hitam dari area kaki persegi, berkilauan samar di tablet, di mana lebih dari 30 titik cahaya dapat ditemukan dengan jelas. Setiap bintik putih mewakili satu prajurit dari tentara khusus. Orang-orang ini telah membagi diri mereka menjadi 7 tim kecil dan didistribusikan di daerah pegunungan, ribuan mil di sekitar Ji Hao. Sedikit menjentikkan tablet dengan jarinya, Ji Hao menyuntikkan aliran kekuatan ke dalamnya. Kekuatannya berisi pesan singkat, dengan cepat menyebar ke segala arah. Sementara itu, titik cahaya putih yang mewakili Ji Hao, telah berubah menjadi merah pada tablet hitam. Ji Hao memberi tahu semua rekannya bahwa dia dapat menghubungi, melalui tablet dan memberi tahu mereka bahwa timnya sedang dikejar oleh pasukan monster ras non-manusia. Dia juga memberi tahu mereka jumlah musuh yang lain. Setelah tim lain menerima pesan Ji Hao, mereka akan segera menyebarkan informasi kepada semua orang yang bisa mereka jangkau. Dalam rentang waktu paling lama 10 napas, kam utama pasukan khusus ini akan mendapatkan pesan. Setelah itu, setelah informasi yang diberikan oleh Ji Hao diverifikasi, Ji Hao akan diberikan sejumlah poin kredit. Bang, bang, bang. 3 bola api melesat bersama-sama ke arahnya, bersama dengan gelombang udara panas yang mengerikan. Ji Hao menghela nafas sedikit, berbalik sementara kabut air tebal menyembur keluar dari baju besinya dan mengembun menjadi perisai air selebar lebih dari 10 zang, melindungi Ji Hao di belakangnya, tepat di depan 3 bola api. Bola api meledak, gelombang kejut besar menempel di dada Ji Hao seperti bola meriam, yang meskipun dilindungi oleh perisai air, masih membuatnya terhuyung-huyung mundur puluhan langkah. Dari dalam cahaya berapi-api yang pekat, 3 anak panah besar berkisar. Kali ini, mata panah bersinar dengan cahaya kuning. Armor Ji Hao dapat memadatkan kekuatan esensi air menjadi perisai air yang kuat dan menahan ledakan bola api itu. Oleh karena itu, pemuda klan Yu telah memerintahkan prajurit klan Jia dengan busur untuk menembakkan panah yang dibuat khusus ini. Masing-masing mengandung kekuatan bumi yang besar, dan meluncurkan serangan ganda ke Ji Hao. Menekan kekuatan air dengan kekuatan bumi, adalah pilihan yang sempurna. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, perisai air tiba-tiba bergetar, dan ketiga anak panah itu meledak. Aliran kekuatan bumi yang padat menghantam tubuh Ji Hao, memaksanya untuk mundur lagi. Bunuh dia, pemuda klan Yu menggeram, sambil menoleh ke belakang dan melirik sekilas. Bendera merah darah, yang telah berada ratusan mil jauhnya sebelumnya, sekarang hanya lebih dari 10 mil darinya, dan dia bahkan bisa dengan jelas melihat prajurit klan Yu lainnya, yang duduk di tunggagannya dan mengenakan baju besi mewah, bergegas di depan tentara. Sekelompok, berniat untuk merebut kredit saya, kutuk pemuda klan Yu itu. Dia kemudian menggertakkan giginya dan tiba-tiba membuka matanya yang tegak, dari mana, sambaran petir merah darah melesat keluar dan langsung menghantam tubuh Ji Hao. Suara mendesis langsung keluar dari kulit Ji Hao. Ji Hao merasa tubuhnya sedikit mati rasa, tepat setelah itu, percikan listrik merah darah kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak di kulitnya. Gelombang kejut yang sangat besar membuatnya terbang mundur. Kakinya menggaruk tanah dan meninggalkan parit yang dalam dan panjang di depannya. Dia kemudian memukul punggung Yumu yang gemuk, menyebabkan keduanya jatuh ke tanah, berguling seperti semangka raksasa. Hahaha, kamu semua milikku, tak satu pun dari kalian bisa lari. Pemuda klan Yu dengan bangga menamparkan tunggangannya, tiba-tiba bergegas keluar dari perlindungan 2 prajurit klan Jia, sejauh lebih dari 100 zang, lalu mencabut pedang yang diikat di pinggangnya dan berniat untuk memenggal kepala Ji Hao dari dirinya sendiri. Feng Xing, yang dengan sabar bersembunyi sepanjang waktu, akhirnya bergerak. Seberkas cahaya menyilaukan yang dingin tiba-tiba melintas di udara, dan baju besi yang dikenakan oleh pemuda klan Yu segera mengeluarkan lapisan cahaya yang terang. Namun,
Pada saat berikutnya, beberapa simbol mantra di helmnya, di dekat dahinya tiba-tiba hancur, bersamaan dengan itu, panah emas bersinar yang menusuk menembus baju besinya yang tebal dan indah, langsung ke matanya yang tegak, lalu jauh ke otaknya. Diikuti oleh ledakan tiba-tiba, kepala pemuda klan Yu meledak, dan tubuhnya yang tinggi dan ramping dikirim ke udara, lalu berdebar kembali ke tanah. Kerja bagus Feng Xing, minuman keras terbaik di kota Puban. Camilan saya. Ji Hao tertawa terbahak-bahak sementara tubuhnya masih terbungkus percikan listrik merah darah yang meletus, dan kepalanya masih berdengung dan pusing, melambaikan tinjunya dengan keras di udara. Yumu menopang tubuhnya dengan menyakitkan dengan tangannya sambil berteriak, "Lepaskan tubuhku. Sial, lemak saya, aduh, lemak saya," gemuk. Ji Hao dikirim terbang oleh sambaran petir merah darah yang diluncurkan oleh pemuda klan Yu, dan telah menabrak punggung Yumu yang lembut dan gemuk. Lapisan lemak tebal Yumu mengimbangi lebih dari 80% kekuatan yang terkandung dalam sambaran petir itu, oleh karena itu, percikan listrik berwarna merah darah itu tidak membahayakan Ji Hao, tetapi hampir menjatuhkan Yumu yang malang. Suara mendesis keras datang dari tubuh Yumu. Area besar di sekitar pinggangnya hangus hitam, dan percikan listrik tipis berwarna merah darah itu masih dengan liar mengebor ke kulitnya. Percikan listrik berwarna merah darah ini mengaktifkan kutukan darah yang melekat di dalam tubuhnya, melepaskan kekuatan yang lebih besar. Kulit Yumu dengan cepat menjadi pucat yang mematikan, bibirnya bahkan menjadi gelap secara bertahap. Ini adalah tanda bahwa darah rohnya layu dengan cepat. Ji Hao menamparkan keras tubuh Yumu dan menyuntikkan aliran api gagak emas ke tubuhnya. Aliran api mengebor ke tubuh Yumu. Seperti ular hidup, Yumu menggertakkan giginya dan membiarkan aliran api dengan cepat menyembur di sekitar tubuhnya. Kemanapun aliran api lewat, darah yang terkorosi menguap menjadi asap hitam dan mengembang dari hidung, mulut, dan telinganya. "Tunggu, sampai mereka datang," kata Ji Hao dengan suara yang dalam, sambil memasukkan kembali tablet hitam ke lengan baju ini. Hanya sedetik kecil, pendek. "Lemak saya, fatku sayang," keluh Yumu. Dia menggosok pinggangnya sendiri dalam kesengsaraan dan sejumlah besar kulit berkarbonisasi berubah menjadi abu hitam dan jatuh dari tubuhnya, menunjukkan luka besar seukuran mangkuk. Kemudian dia meminum 2 pil yang dibuat dengan tujuan mengisi kembali darah yang hilang. Dia menggertakkan giginya dan berjuang kembali dari tanah, sambil terus bergerak maju di sepanjang lembah. Saat berlari, lemak Yumu bergetar hebat, dan lemak serta kulit yang baru tumbuh dengan cepat menutup lukanya. Di dalam hutan, Feng Xing, yang seluruh tubuhnya basah oleh keringat, melambaikan tinjunya, menggertakkan giginya, dan melihat mayat tanpa kepala dari pemuda klan Yu, tertawa, lalu menggumamkan sepatah kata pun. 1. Busur tua, yang diklaim sebagai busur ajaib oleh Feng Xing sendiri, terlihat cukup sederhana. Bahkan itu dibuat secara kasar cabang normal dan biasa. Tetapi pada saat ini, busur tua itu bersinar dengan cahaya yang indah, dan busur berbentuk alami dan sederhana sekarang telah berubah menjadi tembus pandang, seolah-olah diukir dari sepotong batu giok yang halus. Tali busur, yang biasanya tampak seperti 3 rumput kering tipis yang dipelintir bersama, sekarang tampak seperti tendon naga transparan, memantulkan sinar matahari dan melepaskan cahaya redup. Sepertinya juga cahaya redup yang sangat misterius mengalir di dalam tali. Panah yang telah menusuk baju besi pemuda klan Yu dan telah meledakkan kepalanya seperti semangka, sekarang sangat tersangkut di tanah. Simbol mantra emas tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang terus-menerus dari panah. Setelah simbol mantra emas terakhir menghilang di udara, panah itu berubah kembali menjadi panah kayu biasa dan biasa. Tiba-tiba, panah itu muncul dan menjadi kepulan abu, jatuh ke tanah. Ini adalah salah satu panah kayu yang paling biasa. Anda bisa membeli 1000 di kota Puban dengan koin giok. Mata panah ditempa oleh baja, dengan badan panah diukir dari kayu ulin biasa. Namun, ketika Feng Xing menembakkan panah ini dengan seluruh kekuatannya, dan busur tua yang diwariskan, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis disuntikkan ke dalam panah, mengubah panah ini menjadi panah yang tajam secara ajaib yang dapat dengan mudah menembus baju besi apapun. "Ah, sialan!" Feng Xing melambaikan tangannya dan mengeluh dengan suara yang dalam, "Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menembakkan 3 anak panah seperti ini, paling banyak, maka aku akan mati begitu saja."
Terengah-engah, Feng Xing berteriak keras, hanya minuman keras saja tidak cukup. Ji Hao, mengapa kamu tidak memperlakukanku di keindahan penyesalan? Ku dengar tempat itu penuh dengan kesenangan. Saya belum pernah ke sana. Wajah Ji Hao langsung menjadi gelap. Dia tetap diam dan terus bergegas ke depan. Menyesali kecantikan. Tentu saja dia tahu apa yang benar-benar dijual di tempat gila itu. Keponakan Ying Yunpeng tidak meninggal di tempat lain selain tempat itu, secara tidak sengaja dibunuh oleh seorang gadis kecil, yang menyedot semua darahnya selama hubungan seksual. Yumu menyeringai sederhana dan berkata, menyesali kecantikan. Saya mendengar bahwa semua hidangan mereka terbuat dari daging binatang tingkat penyihir senior. Ji Hao, kenapa kamu tidak mengundangku juga? Men-men membawa sepasang palunya dan berlari di depan. Mendengar percakapan anak-anak laki-laki ini, dia dengan bersemangat melompat dan berteriak, bagus, bagus. Suguhan Ji Hao, kita akan pergi bersama. Shaoxi, ayo pergi bersama. Menyesali kecantikan, nama yang sangat menarik. Wajah hambar Shaoxi menjadi semakin dingin. Dia sedikit menoleh dan melirik sekilas ke hutan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hambar, men-men, jangan dengarkan omong kosong mereka. Sudah. Ji Hao dan timnya telah berlari cukup cepat, tetapi pasukan bulan darah bergerak lebih cepat. Lebih dari 200 prajurit elit klan Yu telah menangkapnya. Melihat mayat pemuda klan Yu, mereka berteriak untuk menghentikan binatang berkuda mereka satu demi satu. Mereka memandang sesama prajurit mereka, yang kepalanya telah diledakkan, dengan senyum aneh di wajah mereka. Dua prajurit klan Jia yang tersisa berlutut di tanah, menatap mayat tuan mereka tanpa ekspresi apapun di wajah mereka. Adapun prajurit budak dan budak itu, mereka juga berlutut di tanah, sambil gemetar hebat, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Menurut hukum, tuanmu sudah mati, tapi kamu masih hidup, kalian semua telah melakukan kejahatan kematian. Kata salah satu prajurit klan Yu, yang statusnya tampaknya tertinggi di antara semua orang itu, dan mengenakan baju besi paling mewah, yang memantulkan sinar matahari menjadi bola cahaya besar yang terang di sekitar tubuhnya. Namun, karena kita menghadapi perang besar, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Apakah Anda bersedia bersumpah setia padaku? Pemuda klan Yu ini mengulurkan tangannya sambil tersenyum ke arah dua prajurit klan Jia dan melanjutkan, bekerja untukku, aku akan mengampunimu dari hukuman matimu dan akan membawamu di bawah perlindunganku. Ini juga berlaku untuk budak-budak rendah ini, mereka akan hidup juga. Dilihat dari kulit ungu perunggu dari dua prajurit klan Jia ini, mereka adalah prajurit elit di antara prajurit klan Jia, yang disebut prajurit besar. Mereka sekuat senior magi tingkat puncak, dan cukup berharga. Biasanya, memiliki beberapa prajurit seperti ini akan menghabiskan harga yang cukup besar bagi orang-orang klan Yu dan cukup banyak usaha. Tapi sekarang, tuan mereka telah meninggal dalam pertempuran, dan mereka masih hidup, yang berarti bahwa mereka telah melakukan kejahatan mati. Oleh karena itu, hanya jika ada pria klan Yu yang bersedia memberi mereka cabang zaitun untuk dipegang, mereka akan mencengkeramnya tanpa ragu-ragu. Tuan yang terhormat, kami pasti bersedia menyumbangkan semua kesetiaan dan kekuatan kami kepada Anda. Dua prajurit klan Jia, yang berlutut di tanah dengan wajah tampak seperti mati, sepertinya tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Mereka dengan senang hati menyeringai dan bersumpah kepada tuan baru mereka. Tuan asli mereka telah mati dalam pertempuran, jika mereka kembali ke bulan darah seperti ini, tidak hanya bulan darah akan mengeksekusi mereka sesuai dengan hukum, keluarga tuan mereka yang terbunuh juga tidak akan pernah membiarkan mereka hidup. Tapi selama penguasa klan Yu lainnya bersedia mengambil mereka dan melindungi mereka, semua itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Hal-hal seperti itu lebih dari umum di dinasti Yu. Belum lagi penjaga, prajurit, dan budak ini, ketika seorang pria klan Yu tewas dalam pertempuran, semua yang dia miliki ketika dia masih hidup, bahkan istri dan anak-anaknya, akan diambil alih oleh orang-orang klan Yu lainnya, dan banyak pria klan Yu akan lebih dari bersedia melakukan itu. Semua ini, disaksikan oleh bulan darah mereka yang agung, dan semuanya diizinkan oleh hukum mereka. Pria klan Yu, yang baru saja mengambil alih dua prajurit klan Jia, menyeringai puas, sementara pemuda klan Yu lainnya menatapnya, mata dipenuhi dengan kecemburuan. Di dalam hutan, Feng Xing membuka
Busur lamanya sekali lagi, 10 meludahkan seteguk darah roh di tali busurnya. Aliran cahaya yang ajaib dan indah mengalir di permukaan busur Feng Xing. Feng Xing telah menyuntikkan hampir semua kekuatannya ke busur, hanya untuk tembakan ini. Dengan kekuatan Feng Xing saat ini, dia hanya bisa menembakkan 3 anak panah seperti yang dia gunakan untuk membunuh pemuda klan Yu, dalam periode 1 hari. Kecuali, tembakan yang akan dia lakukan kali ini, memiliki kekuatan gabungan dari 2 kemungkinan tembakan terakhirnya menjadi 1 panah. Dengan jumlah kekuatan ganda, panah bercahaya emas langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, berkali-kali lebih cepat dari yang terakhir, dan lebih dari 10 kali lebih merusak. Tali busur bergetar hebat dan memotong kelima jari tangan kanan Feng Xing, menumpahkan tetesan besar darah pada busur yang bersinar secara ajaib. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Xing bahkan tidak punya cukup waktu untuk memeriksa hasil tembakannya, berbalik dengan kecepatan tertingginya dan bergegas pergi. Aliran angin cian naik di belakang punggungnya, berubah menjadi sepasang sayap angin berwarna cian, yang sedikit menempel di punggungnya. Puluhan serpihan bayangan melintas di udara, dan Feng Xing menghilang di hutan setelah naik dan turun beberapa kali. Panah itu ditembakkan seperti sambaran petir, seolah-olah itu adalah tanda kematian. Pria klan Yu, yang baru saja mengambil alih 2 prajurit besar klan Jia, dan menikmati tatapan iri dari rekan-rekannya, tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, armornya mulai bersinar dan simbol mantra rumit yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, berubah menjadi 12 rantai cahaya merah darah, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya bersama dengan suara benturan logam yang menusuk. Panah emas melesat seperti seberkas cahaya yang tajam, sementara rantai merah darah itu menabraknya satu demi satu. Bintik-bintik cahaya merah darah dan keemasan meledak di sekitar pemuda klan Yu itu. Seiring dengan serangkaian suara berderit, rantai panjang berwarna merah darah itu hancur satu demi satu, dan panah emas terus bergerak maju dan sejenak mendekati wajah pria klan Yu. Pria klan Yu itu menjerit putus asa. Jimat giok bulat berwarna merah darah sudah ada di tangannya, yang hanya perlu dia hancurkan. Jimat ajaib yang dibuat oleh seorang tetua keluarganya ini akan melepaskan perlindungan tingkat Magus King Puncak untuknya. Meskipun tembakan ini, yang diluncurkan oleh Feng Xing dengan seluruh kekuatannya, sangat merusak, itu tidak akan pernah berhasil menembus puncak perlindungan level Magus King. Namun, tepat setelah mencengkeram jimat di tangannya, panah itu menembus dalam-dalam ke mata tegak di dahinya. Panah sepanjang 3 kaki dan 6 inci, terbuat dari kayu ulin biasa dan mata panah baja, yang bisa Anda beli 1000 dengan koin giok, menusuk dalam ke kepala pria klan Yu ini. Setelah itu, bola cahaya keemasan yang ketat tiba-tiba meledak. Kepala pria klan Yu tiba-tiba meledak, dan panah emas melesat keluar melalui helmnya, menusuk jantung seorang pemuda klan Yu, berdiri tepat di belakangnya. Bulan darah besar. Semua pemuda klan Yu lainnya berteriak keras, memunculkan mata mereka dan menyaksikan panah emas menembus baju besi indah lainnya yang dibuat oleh pengrajin ahli bulan darah, mengirim klan Yu muda, pria terbang lebih dari 100 zang jauh, dengan wajah biru. Panah emas mengeluarkan suara mendengung keras sambil bergetar intens, memaku pemuda klan Yu, yang jantungnya tertusuk oleh panah, di tebing. Setelah itu, panah itu meredup, dan cahaya keemasan yang melilit itu tiba-tiba meledak sekali lagi. Panah itu berubah menjadi kepulan abu dan menghilang ke udara, sementara lubang besar telah tertinggal di dada pemuda klan Yu. Bantuan! Pemuda klan Yu jatuh ke tanah sambil mengerang. 12 prajurit klan Jia, yang menjaga di sekelilingnya, buru-buru bergegas dengan panik, mengeluarkan semua obat penyelamat jiwa yang mereka miliki dan menuangkannya ke mulut tuan mereka, apakah itu atau tidak. Selain itu, beberapa prajurit klan Jia bahkan memotong pergelangan tangan mereka sendiri, mengaktifkan darah roh mereka yang berharga dan menumpahkannya ke dada pemuda klan Yu. Pemuda klan Yu yang terluka mulai mengucapkan mantra dengan keras, sementara pusaran merah darah berputar cepat di dalam matanya yang tegak. Darah prajurit klan Jia, yang mengandung sejumlah besar kekuatan hidup di dalamnya, diserap oleh lukanya dengan cepat. Pada saat yang sama, otot-otot di sekitar lukanya mulai menggeliat dan lukanya menyusut dengan cepat menjadi seukuran kepalan tangan. Panah yang mengerikan. Pemuda klan Yu lainnya saling melirik dan berbisik.
Mereka semua ketakutan dengan tembakan Feng Xing, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Lebih dari 100 pemuda klan Yu berada di ketentaraan, dengan lebih dari 1.000 prajurit klan Jia mengikuti mereka, dan lebih dari 50.000 prajurit budak dan budak. Namun, tembakan Feng Xing seperti semangkuk air es, mengalir tepat di kepala mereka, memadamkan kepercayaan diri dan gairah di hati mereka yang mereka miliki tentang perang ini. Mereka adalah orang-orang klan Yu yang mulia. Memimpin pasukan besar, menyapu desa-desa barbar yang lemah dan kecil itu, membantai orang-orang tua mereka, menjara anak-anak dan wanita mereka, merampok kekayaan mereka, adalah hal-hal yang paling mereka nikmati. Prestasi pertempuran dan kekayaan adalah apa yang benar-benar mereka inginkan. Tetapi jika Anda menyuruh mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka dan bertarung melawan aliansi klan manusia, meskipun mereka bisa ditembak tepat di kepala oleh panah emas sialan kapan saja. Kita harus memberitahu Jenderal Disa tentang apa yang baru saja terjadi di sini. Kami bertemu dengan pasukan manusia legendaris, tepat di depan kami. Ini bukan lagi prajurit bodoh dari klan kecil, tetapi orang-orang tentara manusia resmi yang sebenarnya. Seorang pemuda klan Yu, yang terlihat relatif lebih tua, dengan serius membuat saran ini. Kita semua tahu jelas bahwa kita hanya dikirim ke sini oleh keluarga kita, untuk pengalaman dan prestasi. Kami bukan tentara resmi dari pasukan Bulan Darah, maksud saya, bukan tugas kami untuk melakukan hal-hal seperti bertarung melawan orang barbar yang kejam dan bodoh itu, pemuda klan Yu lainnya berkata dengan serius. Fan Luo dan Dilin terbunuh, bagaimana kita harus membagi propertinya? Oh, Tuan, teriak prajurit klan Jia, yang masih berlutut di tanah, dan telah menyerang Ji Hao beberapa kali sebelumnya, mereka hanya beberapa anak. 5 atau 6. Dan mereka semua dikutuk oleh Tuan Dilin dengan kekuatan darah, mereka tidak bisa bertarung lagi. Prajurit klan Jia ini kemudian berdiri, mengeluarkan belati dan menusuk dalam-dalam ke dadanya, lalu menggambar simbol mantra di wajahnya dengan darahnya sendiri, yang terlihat kejam dan aneh. Aku bersumpah dengan hidupku, mereka dikutuk dengan kekuatan darah dan tidak dapat bertarung saat ini. Selama Anda, tuanku yang terhormat, bergegas dengan prajuritmu dan memenggal kepala mereka, sejumlah besar penghargaan akan mengharapkanmu. Mata semua pemuda klan Yu itu tiba-tiba bersinar. Apakah para pembunuh itu dikutuk oleh Diling dengan kekuatan darah? Itu berarti bahwa mereka seharusnya kehilangan hampir semua darah roh mereka dan akan mati. Orang-orang ini telah membunuh Fan Luo dan Dilin, keduanya berasal dari 30 keluarga berskala besar Bulan Darah, dan semuanya adalah keluarga bangsawan kaya. Menurut aturan tersembunyi klan Yu, selama mereka bisa menangkap dan memenggal kepala pembunuh yang membunuh Dilin dan Fan Luo, kedua keluarga pasti akan menukar kontribusi ini dengan emas murni dalam jumlah yang sangat besar, hanya untuk menghapus aib dan reputasi keluarga mereka. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang barbar yang kejam itu lari, mereka telah membunuh teman-teman kita dengan kejam. Pemuda klan Yu yang telah membuat saran untuk memberitahu Disa sebelumnya, menggeram dengan nada yang lebih serius, kita harus mengejar mereka. Bunuh mereka, saya pasti akan memberikan kontribusi ini. Diikuti oleh serangkaian suara benturan logam, gelang luar angkasa ajaib yang dikenakan oleh para pemuda klan Yu itu menyala satu demi satu. Sejumlah besar laba-laba logam dan boneka skala besar lainnya dilepaskan oleh mereka, bergegas di sepanjang lembah dan mengejar Ji Hao dan rekan satu timnya. Dalam waktu singkat ini, Ji Hao dan timnya telah menempuh jarak puluhan mil di sepanjang lembah. Tablet hitam Ji Hao bergetar hebat, mengirim gelombang pesan kepadanya. 300 mil di depannya, seorang tutor master magu, yang datang untuk bala bantuan darurat, telah menetapkan formasi serangga ajaib dan mengharapkan Ji Hao untuk memikat musuh ke dalam formasi itu. Lari, 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 cepat. Meskipun Ji Hao dan timnya telah terhenti cukup lama, tetapi mereka masih bisa mengejar para prajurit klan Serigala Emas dan pengungsi klan Serigala Cian. Puluhan prajurit yang membawa atau memegang anggota klan, yang hampir terbunuh sebelumnya, tersandung saat berlari secepat mungkin di sepanjang lembah. Namun, mereka telah berlari jauh-jauh dan hampir pingsan. Belum lagi prajurit junior magi ini, bahkan magi senior seperti Lang Yi hampir kehabisan energi. Mereka bergerak terlalu lambat, pasukan klan Yu yang mengejar di belakang kemudian semakin dekat dan dekat.
Ji Hao sudah mendengar suara dentang logam yang dibuat oleh kaki laba-laba logam raksasa itu di bebatuan padat di tanah. Lari secepat mungkin, teriak Ji Hao. Sementara itu, seberkas cahaya ungu keemasan yang redup melintas di tengah alisnya. Dan emasnya dengan cepat berputar di ruang spiritualnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tiba-tiba terkuras hingga 90%. Ji Hao mengunci jarinya, menjadi bentuk kepala singa, sambil mengucapkan mantra dengan suara yang dalam. Matanya mulai bersinar terang dan dia melirik dengan cepat ke semua prajurit itu. Z, salah satu dari 9 kata rahasia dari mantra dan dari 9 kata rahasia, memiliki kekuatan magis yang memungkinkan Ji Hao mengendalikan yang lain semudah tubuhnya sendiri. Lapisan cahaya redup naik dari tanah, bersama dengan hembusan napas membungkus semua prajurit itu, termasuk Lang Yi. Aliran kekuatan hangat menyembur ke tubuh mereka, membuat langkah kaki mereka yang berat cepat dan ringan. Dengan kekuatan magis ini, bahkan penyihir pemula yang paling lemah sekarang mampu dengan mudah menutupi lebih dari 10 zang jauh, dengan beberapa potongan gambar di belakangnya. Dalam rentang beberapa napas, mereka bisa membuat 2 hingga 3 langkah ke depan, yang sama dengan beberapa mil. Lang Yu meraung ke arah langit dengan penuh semangat, menegakkan ibu jarinya ke arah Ji Hao sambil berteriak, "Adik laki-laki, kamu luar biasa. Sungguh, benar-benar amazing." Mengatakan miliknya, wajah Lang Yi tiba-tiba menjadi sangat sedih. Setelah itu dia melanjutkan, "Jika klan Serigala Emas kami memiliki Magus Pries yang luar biasa sepertimu, kami bisa menyelamatkan setidaknya ribuan anggota klan kami, itu tidak akan, jadilah seperti ini." Ji Hao bergegas ke arah Lang Yi dengan langkah besar, terengah-engah, menghembuskan napas yang mengandung aroma koruptif yang kental, lalu menamparkan bahu Lang Yi dengan keras dan berkata, ingin membalas dendam. Terus bertahan, menjadi lebih kuat, dan bunuh mereka semua. Kata-kata Ji Hao sederhana, namun dipenuhi dengan filosofi yang paling lugas dan jujur, sangat dipercaya oleh semua klan di Southern Wastland. Jika kamu membunuh anggota klanku, sebagai balas dendam, aku akan membunuhmu untuk itu. Jika aku tidak dapat membunuhmu, aku akan terus berkultivasi sampai aku menjadi cukup kuat, maka aku akan membunuhmu. Jika saya tidak dapat membunuh Anda sampai akhir hidup saya memiliki putra saya, cucu saya, bahkan cicit, kami pada akhirnya akan membunuh Anda. Prajurit Southern Wastland sederhana dan kejam seperti itu, oleh karena itu, begitu benih kebencian telah tumbuh di antara dua klan Southern Wastland, itu tidak akan pernah hilang sampai salah satu dari dua klan telah musnah sepenuhnya, dan garis keturunan mereka telah lenyap di dunia ini. Aku akan hidup dan membunuh mereka semua, kata Lang Yi sambil terengah-engah, menatap belati panjang hitam Ji Hao, lalu tiba-tiba menoleh ke Shaoxi dan berkata, adik perempuan, kamu memiliki 2 tombak, bisakah aku meminjam satu darimu? Shaoxi meliriknya, menjentikkan tangannya dan melemparkan salah satu tombak padanya. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, melemparkan potongan kristal yang digunakan Lang Yi untuk ditukar dengan makanan sebelumnya, kembali kepadanya juga, lalu menamparkan pundaknya lagi dan berkata dengan suara rendah, awasi kelompok itu, aku tidak bisa berhenti merasa mereka agak aneh. Saat berbicara, Ji Hao melirik beberapa prajurit klan Serigala Qian itu. Dia tidak bisa dengan jelas mengatakan seberapa parah luka mereka, tetapi menilai dari luar, luka itu cukup serius. Namun, setelah dia memeriksa kekuatan spiritualnya, dia telah menemukan bahwa itu meskipun luka-luka itu tampak berdarah dan menakutkan, mereka sebenarnya tidak menyebabkan terlalu banyak efek pada tubuh beberapa prajurit itu. Menarik, bisakah itu benar-benar sekelompok orang yang benar-benar mata-mata di antara seluruh umat manusia? Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao berbalik, menghadap lebih dari 200 laba-laba logam, yang mendekat dengan cepat dan mau tidak mau merasakan kulit kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan melihatnya. Lebih dari 200 laba-laba logam panjang zang melesat dengan kecepatan hampir kilat, dan semua laba-laba itu memiliki kaki yang sangat panjang yang memungkinkan mereka berlari lebih cepat daripada laba-laba logam biasa. Beberapa mereka memiliki tubuh mereka yang ditutupi di bawah baju besi logam tebal, jelas memiliki kekuatan pertahanan yang besar, sementara beberapa yang lain memiliki perut ekstra besar, yang melepaskan rasa kekuatan yang kuat. Rupanya, laba-laba ini bahkan lebih merusak daripada yang lain. Secara keseluruhan,
Lebih dari 200 laba-laba logam ini dibuat dalam berbagai bentuk, dengan penggunaan unik mereka selama pertempuran. Yang paling menakutkan, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa setidaknya 50 laba-laba logam, yang semuanya memiliki perut besar, telah menjulurkan kaki mereka jauh ke tanah dan telah membuka rahang mereka, menunjukkan pipa berbentuk piramida segitiga, yang ditujukan padanya. Baru saja, diserang oleh hanya 3 laba-laba logam yang bergabung dengan pipa semacam ini, telah mendorong Ji Hao dalam posisi yang cukup sulit. Sekarang, 50 laba-laba logam yang tampak dibuat khusus untuk masa perang besar, membidiknya secara bersamaan. Ji Hao samar-samar membayangkan hasil dari ini, menyebabkan wajahnya langsung membiru. Sialan, Ji Hao tidak berani meremehkan laba-laba logam ini. Tanpa ragu-ragu, dia membuang 2 jimat sihir pertahanan yang diberikan oleh tetua Wulong dan tetua lainnya. Jimat kuning langsung meledak dan melepaskan kekuatan mereka. Puluhan dinding batu setebal zang tiba-tiba muncul dari tanah di depan Ji Hao, membentuk formasi pertahanan besar, dengan kuat melindungi Ji Hao di belakangnya. Lebih dari 50 bola api seukuran tank menukik ke arah Ji Hao dan dengan gemuruh menabrak dinding batu itu. Seiring dengan serangkaian ledakan, dinding batu itu hancur satu demi satu, kemudian berubah menjadi bintik-bintik cahaya kuning dan menghilang ke udara. Nyala api yang merajalela segera menyelimuti seluruh area yang memiliki radius lebih dari 100 zang. Bagian lembah ini sangat sempit, oleh karena itu, nyala api itu bahkan menelan pegunungan di setiap sisi lembah, yang tingginya lebih dari 1000 zang. Poni teredam datang dari puncak gunung. Di setiap sisi lembah, pegunungan bergetar hebat, tepat setelah itu, potongan-potongan besar batu merah darah yang kokoh runtuh dan berguling turun dari puncak gunung. Batu-batu itu menyebabkan gemuruh besar yang menakutkan sambil jatuh tepat ke arah kepala Ji Hao, terdengar bahkan seperti jatuh dari langit itu sendiri. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada yang lain, menyuruh mereka berlari lebih cepat. Batu terbesar yang jatuh dari puncak gunung adalah ratusan zang dalam radius dan lebih dari 30 zang tebal. Dihancurkan oleh batu seperti ini adalah hal terakhir yang ingin dialami siapapun. Puluhan laba-laba logam bergegas terlalu cepat. Tepat setelah api yang menakutkan mendingin, mereka telah mencapai tempat Ji Hao berdiri sebelumnya. Namun, pegunungan di kedua sisi lembah bergetar hingga runtuh oleh serangkaian ledakan, yang dijadikan bola api, dan potongan-potongan batu raksasa jatuh, tepat di atas laba-laba logam ini. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari hujan batu besar yang mengerikan, dan batu-batu merah darah yang sangat padat dan berat itu jatuh dari ketinggian, menabrak laba-laba logam ini, menyebabkan mereka menjadi condong dan bengkok. Formasi sihir yang dipasang di dalam tubuh mereka semuanya meledak, segera setelah itu, laba-laba logam yang dibuat khusus ini kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi tumpukan limbah besi. Oh, tidak, uang saya. Para pemuda dari klan Yu, yang telah mengikuti tepat di belakang laba-laba logam itu mengubur wajah mereka di tangan mereka dan berteriak satu demi satu. Mereka telah membagi semua penjaga, prajurit dan budak yang telah ditinggalkan oleh Fan Ju Luo dan Di Lin, yang berarti bahwa itu masing-masing dari mereka telah mendapatkan beberapa properti tambahan, tetapi laba-laba logam itu semuanya adalah milik pribadi mereka, yang bernilai cukup banyak. Oleh karena itu, mereka masih merasakan sakit yang luar biasa dengan melihat laba-laba mereka dihancurkan menjadi potongan-potongan limbah besi. Jangan terburu-buru membabi buta, lingkari mereka dan potong-potong mereka menjadi beberapa bagian. Raung seorang prajurit klan Jia dengan suara serak, sambil melambaikan sepasang kapak besar berbentuk tanduk sapi. Seorang pemuda klan Yu membuka mata tegak di tengah alisnya, yang tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya merah redup, berkedip di udara. Tersapu oleh berkas cahaya merah redup, semua batu raksasa yang telah menghalangi lembah kemudian berubah menjadi kepulan abu, setelah itu tertiup angin kencang. Semua ini terjadi hanya dalam rentang beberapa napas. Pasukan besar terus bergerak maju, tepat di belakang tim Ji Hao dan sekelompok pengungsi. Di depan Ji Hao dan yang lainnya, di atas batu bendera besar berbentuk bulat, beberapa spanduk hitam berkibar tertiup angin, tetapi tiba-tiba, spanduk misterius itu semuanya menghilang di udara. Serangkaian gunung berdiri kira-kira dalam lingkaran. Di sisi batu bendera radius lebih dari 10 mil, Ginger sedang duduk di atas bantal hitam, dengan 13 toples berukuran berbeda,
berbentuk aneh, berisi semua jenis serangga menyeramkan, ditempatkan tepat di depannya dalam barisan, diurutkan sesuai dengan ukurannya. 13 toples berbentuk berbeda terbuat dari kayu, batu, batu giok atau logam dan semuanya bersinar dengan lampu warna-warni, tampak seperti warna-warna hidup pada tubuh serangga beracun. Setiap toples diembos dengan pola serangga beracun yang hidup, dan yang terbesar terbuat dari kayu, memiliki 10.001 jenis pola serangga beracun yang timbul di atasnya. Di antara semua pengguna racun di seluruh Istana Magi, Ginger adalah salah satu dari sedikit, yang paling sulit untuk dihadapi, dan biasanya tidak ada yang berani mengecewakan mereka. Dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Dia tidak memiliki istri atau anak dan tidak ada yang tahu tentang nama keluarganya. Orang-orang hanya tahu bahwa dia berasal dari Southern Wasteland. Kecuali beberapa pelayan yang mengurus kebutuhan sehari-harinya, dia bahkan tidak memiliki magang. Yang dimiliki Ginger dalam hidupnya, adalah serangga yang menakutkan, mengerikan, dan sangat beracun. 50 tahun yang lalu, dengan bantuan Istana Magi dan membayar banyak uang, Ginger telah membunuh Ratu Saranggu yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dia kemudian menggabungkan tubuhnya dengan kekuatan dan jiwa Ratu, menjadi lebih tenang dan lebih aneh dari sebelumnya, yang menyebabkan lebih sedikit orang yang mendekatinya. Bagus, bagus bayi-bayi kecilku yang lucu, kami akan segera memberimu daging yang lezat, dengan lembut menepuk toples di depannya dan kata Jazen, sementara bola matanya yang hijau tampak berlumpur seperti zombie. Tidak mungkin Anda dapat menemukan jejak kemanusiaan di dalamnya. Segar, hangat, daging manusia yang paling manis, mengedipkan matanya, Gingeret terkekeh, lalu berhenti dan melanjutkan, yah, tidak persis, sebenarnya daging monster. Jadi mereka mungkin tidak terasa enak, tapi setidaknya, jumlahnya memuaskan. Puluhan ribu dari mereka, mengambil gaso yang panjang dan dalam dengan puas, Ginger membelai toples itu, yang terlihat halus dan bersinar karena ratusan tahun menggosok dan membelai. Dia kemudian mengulangi dengan suara rendah, puluhan ribu dari mereka. Anak-anak itu memang berjuang sangat keras, membawa begitu banyak makanan sekaligus. Puluhan murid Istana Magi memegang spanduk khusus yang secara khusus dibuat oleh Ginger sendiri, dan telah berjalan cepat di sekitar batu bendera raksasa, menurut pengaturan Ginger. Sambil berjalan, mereka juga melambaikan spanduk bendera itu, dari mana, telur serangga warna-warni berukuran berbeda naik dan turun di atas batu besar seperti hujan lebat, setelah itu mereka diam-diam bergabung dengan batu dengan kecepatan yang terlihat. Setiap spanduk beracun memiliki lebih dari 1 juta telur serangga yang tersembunyi di dalamnya. Sekarang, semua serangga telur itu telah dibor dalam-dalam ke dalam taah. Jika seseorang mampu melihat melalui batu bendera, mereka akan melihat bahwa di bawah batu bendera yang tebal itu, sejumlah besar telur serangga telah terkubur di tanah dalam lapisan tebal, tersebar di seluruh area yang memiliki radius lebih dari 10 mil. Adegan ini akan membuat siapapun, yang sangat takut serangga, benar-benar gila. Namun, di mata Ginger, pemandangan seperti itu adalah yang terindah di seluruh dunia, dan semua ini akan sederhana. Sekelompok idiot, yang telah bergegas menuju kematian mereka, akan berlari ke daerah ini dan tiba-tiba dikelilingi oleh jutaan serangga beracun yang baru menetas, kemudian semua serangga ini akan bergegas, memakan para idiot itu tanpa meninggalkan sedikit pun abu tulang, begitu indah. Jiang Yong berdiri cukup jauh dari Ginger, dengan beberapa anak. Laki-laki Southern Wasteland Society berdiri di sampingnya. Lebih dari 10 zang dari mereka, ada beberapa murid Dark Ocean Society. Mereka menyaksikan Ginger mengatur formasi serangga beracun ajaib, mata dipenuhi ketakutan dan rasa hormat. Pada saat yang sama mereka berbisik satu sama lain tentang pencapaian besar yang dibuat oleh Ginger. Metodenya yang kejam, kepribadian yang aneh, dan gaya hidupnya yang menakutkan, semua ini telah membuat Ginger terlihat seperti iblis di hati para murid Istana Magi. Hanya Jiang Yong yang menatap Ginger dengan ekspresi yang sedikit berbeda. Dia tahu bahwa Ginger lahir di klan Bifang, yang berarti Ginger adalah salah satu anggota klannya, tetapi sekitar 1000 tahun yang lalu, Ginger telah meninggalkan klan Bifang dan tidak pernah kembali ke Southern Wasteland. Namun demikian, dia percaya bahwa itu darah selalu lebih hangat dan lebih kental dari air, terutama karena semua klan paling menghargai hubungan garis keturunan, oleh karena itu,
Jiang Yong berpikir bahwa itu dia entah bagaimana memenuhi syarat untuk berbicara dengan keras di depan Ginger. Ragu-ragu sejenak, Jiang Yong dengan hati-hati berjalan di belakang Ginger, dengan sopan berlutut di tanah dan bersujud padanya beberapa kali. Dia bertindak sangat setia dan telah bersujud cukup keras, bahkan membuat beberapa ledakan teredam ke tanah, dan telah membuat lubang kecil dari batu bendera yang kokoh. Apa-apaan? Ginger menghentikan apa yang telah dia lakukan dan berteriak kasar dengan suara dingin, bersembunyilah secepat mungkin, nanti ketika para idiot itu bergegas ke formasi, itu akan menjadi tugasmu untuk melompat keluar dan melacak mereka. Bersujud padaku, aku tidak punya apa-apa yang baik untukmu. Leluhur terkasih, kata Jiang Yong dengan sangat sopan. Tiba-tiba, seukuran ibu jari, panjang 3 zang, kurus namun dengan kepala seukuran tangki, kelabang berbentuk sangat aneh, yang memiliki lebih dari 1000 kaki tajam dan hitam bersih, melesat keluar dari lengan baju Ginger dan melilit leher Jiang Yong. Kaki tajam itu dengan mudah menembus kulit Jiang Yong, dan kepala besar itu membuka rahangnya, menyemburkan aliran udara yang memiliki aroma darah samar, tepat ke wajah Jiang Yong. Wajah Jiang Yong langsung berubah menjadi ungu di depan pengalaman menakutkan yang tiba-tiba ini. Leluhur, teriak tubuh bodoh ini sekali lagi. Siapa leluhurmu? Ginger berteriak lalu terkekeh, berbalik dan melirik Jiang Yong dengan mencemooh, mengeluarkan beberapa endusan dingin. Setelah itu, dia mengeluarkan segenggam kepompong serangga seukuran ibu jari, tembus pandang, halus dan tampak lembut, melemparkan ke mulutnya sendiri satu demi satu, yang dia kunyah dengan gembira seolah-olah dia sedang mengunyah segenggam kacang. Sambil makan camilan spesialnya, Ginger berkata dengan suara dinginnya yang menyeramkan, kamu anak laki-laki Bifang Clan. Tidakkah kau tahu apa yang telah kukatakan saat itu ketika aku meninggalkan tempat bodoh itu? Aku telah memberi tahu mereka, jika ada kecil klan Bifang yang berani muncul di depanku, mereka akan mencari kematian. Wajah Jiang Yong sekarang menjadi pucat mematikan. Dia menatap Ginger sambil sangat ketakutan, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula, itu telah terjadi 1000 tahun yang lalu, siapa yang akan memberitahunya tentang kisah lama yang sama sekali tidak mulia ini? Biasanya, ketika kamu masuk ke penglihatanku di Istana Magi, aku hanya berpura-pura tidak tahu dari mana kamu berasal, dan tidak mengatakan apa-apa. Ginger melemparkan semua kepompong di tangannya, ke dalam mulutnya lalu mengeluarkan segenggam lagi, dan melanjutkan, tapi hari ini, kamu secara khusus datang kepadaku, jika aku tidak segera membunuhmu, saya tampaknya telah menjadi orang yang gagal menjaga keyakinannya. Jiang Yong mulai gemetar, buru-buru berteriak dengan suara gemetar, leluhur. Mohon, tolong selamatkan hidup kami, klan Bifang kami telah diintimidasi dengan sangat parah oleh orang lain. Wilayah kami, setengah dari wilayah kami direnggut. Jahe berhenti dan berhenti mengunyah. Beberapa saat kemudian, Ginger menyipitkan matanya dan berkata dengan nada hambar, mengapa wilayah klan Bifang ada hubungannya denganku? Tapi, yang cukup menarik, saya tidak berpikir bahwa ada seseorang di Southern Wastelen yang berani memprovokasi klan Bifang. Jadi kamu datang kepadaku sekarang. Kamu tidak mencoba memintaku untuk membalas dendam untuk klan Bifang, bunuh orang yang membuat klanmu kehilangan wilayahmu, yang kebetulan termasuk di antara sedikit anak yang menghampiri kita, memikat musuh ke dalam formasi ini, kan? Jiang Yong menatap Ginger dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ginger bisa begitu bijaksana, sehingga dia akan menunjukkan seluruh kebenaran dalam waktu singkat. Leluhur, kamu. Ginger memejamkan mata, sedikit menghela nafas, mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, lalu tiba-tiba melemparkan tamparan keras ke wajah Jiang Yong. Diikuti oleh suara tamparan yang keras, Jiang Yong dikirim terbang lebih dari 3 mil jauhnya, dan menabrak tebing, menyebabkan bahkan setengah dari tubuhnya terjebak di tebing. Dekat, mereka datang. Ginger bergumam sementara pada saat yang sama, lapisan kabut samar naik dari tanah, diam-diam menyelimuti semua murid Istana Magi di belakangnya. Bersambung.